Serambi Islami, semua ada di sini. Kajian Islami, buat kita nanti. Serambi Islami semua ada di sini. Kajian Islami buat bekal nanti. Masya Allah, kita masih di Serambi Islami Ramadan bersama saya Riza Muhammad dan membahas topik tentang keseimbangan dalam puasa bersama Syekh Muhammad Fathur Rahman MAG. Syekh, boleh langsung dijawab Syekh? Ibu udah gak sabar rasanya. Iya. Yang harus kita perhatikan di dalam ibadah itu adalah niat. Niat itu fil qalbi, di dalam hati. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Kita tidak diperintahkan kecuali ibadah yang memurnikan. Hati kita murni karena Engkau ya Allah, bukan karena yang lainnya. Oh, kalau begitu berarti nggak boleh kaya. Islam mengajarkan di awal keseimbangan. Dunia harus hasanah. Finansial juga penting, tapi bukan tujuan, tapi alat dan sarana. Kita lihat untuk menjawab ini surah Al-Fatihah. Sebab surah Al-Fatihah itu disebut Ummul Kitab, master plan-nya, blueprint-nya Al-Quran secara keseluruhan. Di dalam surah Al-Fatihah, pertama adalah kita harus mengenal Allah. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji kepada Allah dari hati yang paling dalam. Bukan basa-basi, tapi hati yang mencicipi dan merasakan. Semua ini adalah anugerahmu ya Allah. Engkau adalah Rabb, penguasa seluruh alam semesta. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dua nama yang menonjol, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang banyak disebut dalam Al-Quran. Pengasih, penyayang. Bahkan kita nggak minta pun diberi, betul nggak? Kita lahir ke dunia minta dulu nggak? Bikin proposal dulu nggak? Nggak. Lahir ke dunia, anugerah dari Allah. Setelah itu baru Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami beribadah, kepada Engkau pula kami meminta pertolongan. Termasuk urusan dunia, termasuk finansial, termasuk urusan rizki, urusan usaha. Kepada Allah kita meminta. Dalam beribadah niat karena Engkau ya Allah, iyyaka na'budu. Setelah itu, wa iyyaka nasta'in. Kita pun diperintahkan berdoa, bahkan berdoanya pun beribadah. Meminta apa? Apa yang diinginkan kebaikan. Bahkan sabda Nabi meminta itu walaupun minta sendal. Walaupun mungkin dianggap biasa, tapi minta kita kepada Allah. Urutannya bukan minta dulu, na'budu dulu. Ibadah ya. Baru jangan dibalik. Ya Allah, mana mobil? Ya Allah, mana perusahaan? Sementara nggak sholat. Sementara nggak ibadah. Jadi Allah. na'budu baru nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah Syekh, jadi niat yang kuat kemudian bergantung kepada Allah adalah kunci sukses. Ihfadillah yafadka, jagalah Allah, Allah menjagamu. Baik, pertanyaan ketiga, silakan. Boleh Bapak berdiri sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Sarmin Supriyadi. Izin bertanya Syekh. Ya, silahkan. Ada kita lihat banyak orang yang sudah kaya tapi hampa rohaninya. Yang jadi pertanyaan, apakah harta itu bisa melemahkan iman seseorang? Masya Allah. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Very deep. Pertanyaannya tuh dalam banget. Syekh, harta melemahkan iman. Harta melemahkan zikir kita kepada Allah. Konteks ini seperti apa Syekh? Ya. Memang Allah menciptakan, men-setting kehidupan ini segalanya mengandung ujian. Kita sedang diuji dan dididik oleh Allah dalam panggung kehidupan dunia ini. Coba lihat kesenangan duniawi. Kemudian nafsu kita disetting oleh Allah untuk condong ke sana. Allah. Itu adalah ujian dari Allah. Maka di dalam ilmu tasawuf, Nabi mengajarkan, yang aku khawatirkan kepada kalian bukan kemiskinan, tapi kekayaan. Tapi di balik statement hadis Nabi itu bukan kita tidak boleh kaya, tapi warning. Perhatian di balik jabatan, di balik kekayaan, di balik popularitas, di situ bisa membuat hati kita gelap.
membuat hati kita menjadi keras. Maka bagaimana supaya benda, harta, jabatan itu tidak menghalangi kita antara kita dengan Allah. Insya Allah. Maka selalu bersihkan hati kita. Dan selalu banyak berzikir kepada Allah. Sehingga kita menjadi tahu, oh dunia ini, harta ini, jabatan itu bukan segala-galanya. Kok semua akan berakhir? Di mana ajal kematian tiba, semua yang Allah titipkan diambil kembali. Karena Allah lah sang pemilik yang hakiki. Suami berpisah dengan istrinya, demikian sebaliknya. Orang tua berpisah dengan anak-anak yang dicintainya. Pejabat akan berpisah dengan jabatannya. Pengusaha akan berpisah dengan perusahaan-perusahaannya. Kalau kita sadar itu, dunia ini tidak akan merusak tatanan batin kita, hubungan kita dengan Allah. Dunia tidak akan menghijab bainal abdi wa rabbi, hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru harta jabatan sebagai media dan sarana kita semakin mengenal Allah. Semakin pandai bersyukur kepada Allah, beri rizki, semakin kenal dengan ar-rozaknya, sang pemberi rizki. Nah, ini dibutuhkan hati yang tidak terhijab dengan kesenangan duniawi. Para sahabat digambarkan rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Mereka adalah orang-orang la tulhihim yang tidak terlalaikan walaupun aktivitasnya berniaga, berbisnis, tapi hatinya bersama Allah. Masya Allah, dahsyat ya. Makanya Rasulullah juga berkata, Ta'ish abdud dirham, celakalah hamba dirham, celakalah hamba rupiah. Mudah-mudahan kita dikuatkan sama Allah agar terjauh dari fitnah ini. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Iya, silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lita, mohon izin bertanya Syekh. Ya, silahkan. Di akhir Ramadan sering terjadi fenomena menarik. Ada yang merapat ke masjid meninggalkan aktivitas duniawi. Ada juga yang merapat ke pasar untuk mempersiapkan lebaran. Bagaimana mewujudkan konsep wasato dengan peristiwa tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira akhir Ramadan banyak orang yang merapat ke masjid atau ke mall? Ya, jadi Syekh, kita ingin wasatoh, keseimbangan nih ya kan. Tapi kan kita lihat keseimbangan tidak harus sama ya. Tapi mana nih yang betul menurut Quran dan hadis tentang wasatoh dalam Ramadan. Tentang merapat ke mall atau merapat ke masjid. Silakan Syekh. Ya. Ini fenomena. Iya. Kalau saum kita awam, maka ala lebarannya pun ala awam. Masya Allah. Di mana ala awam itu hanya menghiasi fisiknya saja. Pakaiannya, kendaraannya, bahkan ajang untuk menunjukkan, nih mobilku. Awam. Puasanya yang khawas, maka di ujungnya Idul Fitrinya, lebarannya pun ala khawas. Khawasil khawas puasanya, maka ujungnya pun Idul Fitri dan ala lebarannya pun khawasil khawas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan ketika Id, pakailah pakaian terbaik. Tapi bukan pakaian termahal. Bukan pakaian yang baru. Terbaik yang dimiliki. Berarti bukan nggak boleh belanja. Kembali kepada sejauh mana kita berpuasa. Kalau awam, ya lebarannya ala awam. Hanya pakaiannya yang baru, tapi imannya nggak baru. Nggak semangat. Boleh kita bikin kue, ada kue Sabtu, kue Jumat. Kenapa? Karena saudara kita akan berkunjung. Sebab Nabi mengajarkan, la yu'minu ahadun, tidaklah termasuk iman di antara kalian, atau mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim doifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hormatilah tamu. Tapi jangan sampai kalau makanan banyak, tapi kalau muka... Yang lebih utama mukanya dulu yang gembira, yang bahagia, atau makanannya?
Masya Allah. Ternyata memang menata hati harus diawali ya Syekh. Iya. Diawali sejak awal bulan Ramadan karena hati ini menentukan hasil dari perbuatan kita di akhir Ramadan nanti. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Serambi Islami Ramadan. Serambi